Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ida Yusatia Pratnya Putri dengan NIM 2217041030 dari kelas 3K Prodi S1 Manajemen. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait usaha yang ada di sekitar saya, yaitu usaha Subway, dengan menjelaskan aspek-aspek pada kelayakan bisnis yang akan saya bahas pada video kali ini. Baik, sebelum saya membahas terkait aspek-aspek pada usaha yang saya analisis, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil usaha. Jadi, adapun nama usaha yang saya analisis yaitu restoran Subway. Nah, restoran Subway ini pemiliknya adalah Freddy Lucha dan Peter Beck yang didirikan pada tahun 1965. Namun, cabang usaha Subway di Indonesia ini bekerja sama dengan PT Map Boga Adi Perkasa yang kita singkat sebagai MAPB. Nah, alamat usaha Subway di Bali ini yang pertama adalah di Jalan Cok Agung Tresna, tepatnya di Renon di daerah Denpasar, dan yang kedua adalah di Discovery Mall Bali. Nah, selanjutnya Subway ini sebelumnya pernah berdiri di Bali juga, namun terjadi kesalahan pada pemasarannya. Subway masuk ketika krisis moneter, di mana seperti yang kita ketahui, krisis moneter ini sangat berpengaruh pada keuangan masyarakat Bali, terutama pada usaha-usaha yang berdiri di daerah Bali. Nah, tahun berdiri Subway ini yaitu sekitar tahun 2023, tepatnya pada 16 April. Jenis usaha pada Subway adalah makanan sehat berupa sandwich, wrap, dan salad. Subway ini merupakan salah satu jenis usaha makanan yang menjual menu roti lapis atau yang sering kita sebut dengan sandwich, wrap, salad, dan minuman. Subway kini telah populer dengan banyak peminat terutama di kalangan milenial. Nah, meskipun masuk dalam kategori restoran cepat saji, namun menu yang ditawarkan Subway yaitu sandwich tergolong sehat karena 80% dari sandwich tersebut adalah sayuran. Menariknya lagi, pada ukuran sup jenis roti, keju, hingga sayuran dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait aspek pemasaran Subway. Nah, salah satu aspek pemasaran Subway adalah STP, Marketing Mix 4P. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait STP, Segmentation, Targeting, dan Positioning. Yang pertama ada segmentasi pasar. Subway membagi segmentasi pasarnya menjadi 4, yaitu geografis, demografis, dan psikologis, serta perilaku. Yang pertama terkait geografis. Jadi, dalam hal ini Subway menyesuaikan kembali menu yang akan diberikan sesuai dengan wilayah geografisnya. Subway juga merupakan restoran cepat saji internasional yang salah satu cabangnya berada di Indonesia, khususnya adalah di Bali. Menu yang ditawarkan Subway di berbagai daerah itu relatif sama dan disesuaikan kembali dengan beberapa budaya. Subway menawarkan menu halal di negara-negara Timur Tengah, sebagian sayur tanpa daging sapi di India, dan dominan sausnya di Amerika. Jadi di Indonesia, menu Subway juga disesuaikan berdasarkan budaya dan kebiasaannya. Indonesia sebagian besar mayoritasnya menganut agama Islam yang memiliki larangan untuk mengonsumsi daging babi yang dinilai haram. Dalam hal ini, Subway menyesuaikan budaya dan kebiasaan di Indonesia dengan memberikan menu tanpa olahan daging babi dan tidak ada unsur babi, serta usaha yang didirikan harus bersertifikat halal atau berlogo halal agar dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Nah, jadi yang kedua adalah demografis. Segmentasi pasar berdasarkan demografisnya dikelompokkan berdasarkan usia. Subway tidak memfokuskan usahanya berdasarkan usia tertentu. Subway dapat dinikmati oleh banyak kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Subway kini dinikmati kalangan remaja hingga orang dewasa dengan rentan usia 18 hingga 39 tahun yang menyukai kebugaran dan peduli dengan karbohidrat serta kalori. Karena menu yang ditawarkan Subway adalah menu yang bergizi dan mendukung gaya hidup yang lebih sehat. Subway selalu menelusuri berbagai segmen baik itu usia. Subway kini juga telah meluncurkan menu barunya yang dipersembahkan untuk anak-anak melalui lini produk yang ada dan pengembangan produk yang difokuskan pada peningkatan kualitas untuk makanan anak-anak. Jadi itu adalah salah satu hal yang menarik pada bagian demografi dari Subway. Jadi segmentasi pasar yang ketiga yaitu psikografis. Subway digemari oleh masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat namun tetap memiliki cita rasa yang nikmat bagi setiap kalangan. Nah, promosi yang kuat ini menekankan fakta bahwa sandwich Subway merupakan pilihan makanan yang sehat dan dapat disesuaikan agar rendah kalori, lemak, dan natrium. Selanjutnya,
yaitu terkait perilaku. Keamanan pangan dan kualitas pangan merupakan suatu hal yang penting bagi Subway. Subway memperhatikan kebijakan keamanan dan kualitas standar pangan, serta memastikan bahwa produk yang tersedia di Subway adalah produk-produk terbaik. Nah, hal ini untuk memenuhi keinginan konsumen serta mempertahankan kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya adalah targeting. Jadi, Subway menggunakan strategi diferensiasi dan segmentasi dalam pemasarannya. Mereka menargetkan pasar utama dan pasar sekunder. Segmen pasar utama Subway adalah keluarga segala usia dengan pengeluaran yang terjangkau. Jadi, produk Subway seperti sandwich, salad, wrap, snack, dan dessert dikenal dengan rendah lemak dan kesegarannya. Nah, strategi ini memungkinkan Subway untuk menggabungkan strategi komunikasi pasar dengan strategi diferensiasi produk yang mereka miliki. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, positioning. Jadi, Subway ini memposisikan dirinya sebagai restoran makanan cepat saji yang menyediakan makanan sehat dan segar. Mereka meningkatkan pada kualitas dan kesegaran bahan makanan yang mereka gunakan dalam produk mereka. Jadi, Subway juga menetapkan diri sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingkan dengan restoran cepat saji lainnya. Jadi, dalam pemasaran Subway, mereka itu memperhatikan faktor-faktor seperti demografi, geografi, dan psikografi. Dan perilaku konsumen juga sangat diperhatikan oleh Subway untuk dapat menyesuaikan pemasaran mereka dengan karakteristik segmen pasar target. Nah, Subway juga menempatkan gerainya di lokasi yang strategis seperti dekat dengan pusat bisnis atau pusat perbelanjaan untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Oke, jadi masih dalam aspek pemasaran Subway, di sini kita akan membahas terkait marketing mix 4P, di mana ada project, price, place, dan promotion. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait project. Nah, Subway adalah salah satu rantai makanan cepat saji terkemuka di dunia dan menawarkan beragam produk berdasarkan strategi produk bauran pemasarannya. Jadi, produk pertama yang ditawarkan Subway adalah sandwich kapal selam, dan saat ini produk tersebut telah mendiferensiasikan atau mendiversifikasi penawarannya, ini melayani di restorannya serta mengambil layanan catering. Menu restorannya mencakup berbagai macam sandwich, sarapan, makanan ringan, menu sampingan, roti, dan lainnya. Jadi layanan cateringnya ini mencakup produk-produk seperti kapal selam giant, piring sandwich, Subway to go, dan makanan-makanan penutup lainnya, makanan sampingan, dan makanan piring sandwich yang memiliki berbagai macam sandwich. Nah, setelah pada produk, kita masuk ke price, di mana sandwich ditawarkan tergantung pada ukuran dan jenis sandwich yang dibuat. Jadi harganya itu wajar. Subway juga mengeklaim menyajikan makanan dengan kualitas lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya, sehingga membuat harganya itu menjadi sangat jelas. Strategi penetapan harga diferensiasi mereka dengan penetapan harga nilai berdasarkan pada perolehan nilai dalam hal kualitas yang diberikan oleh gerai Subway. Oleh karena itu, hal ini memberikan gambaran tentang strategi penetapan harga bauran pemasaran pada Subway. Strategi penetapan harga Subway dirancang agar kompetitif dapat dalam industri makanan cepat saji dengan tetap mencerminkan kualitas dan kesegaran dari produknya. Nah, perusahaan ini juga menawarkan berbagai promosi dan penawaran makanan yang bernilai untuk menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Nah, selanjutnya adalah place. Dengan sekitar 41.000 lokasi waralaba di seluruh dunia, Subway memiliki kehadiran yang kuat di hampir setiap negara. Jadi perusahaan secara strategis menetapkan tokonya di kawasan dengan lalu lintas tinggi seperti lingkungan perumahan, universitas, pusat perbelanjaan, dan pusat transformasi untuk memaksimalkan visibilitas dan aksesibilitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait promotion. Subway menggunakan berbagai kegiatan promosi untuk mempromosikan merek dan produknya. Subway mengiklankan produknya, mempekerjakan personel yang menjual secara pribadi. Jadi melibatkan hubungan masyarakat dan promosi, penjualan dalam strategi promosi bauran pemasarannya. Dan mereka juga menggunakan slogan yaitu makanan segar untuk mempromosikan kesegaran dan kualitas tinggi makanan yang mereka buat. Jadi mereka membuat sandwich di depan pelanggan mereka untuk dapat memamerkan kualitas dan kesegaran bahan-bahan yang mereka miliki dengan cara sandwich yang mereka buat itu dibuat oleh artis sandwich Subway, yaitu karyawan-karyawan mereka yang terlibat. Jadi Subway menggunakan perpaduan periklanan hubungan masyarakat dan pemasaran digital untuk dapat mempromosikan produk dan merek mereka. Jadi kampanye pemasaran Subway ini menekankan kesegaran, rasa, dan kenyamanan sekaligus menyoroti pilihan makanan sehat dan menu yang dapat disesuaikan.
Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait aspek keuangan. Jadi, aspek keuangan pada usaha fast food Subway ini meliputi pendanaan, investasi, pengelolaan. Dan yang pertama saya akan menjelaskan terkait pendanaan. Jadi, Subway ini dikabarkan memiliki rencana utang untuk mencapai penjualan lebih dari 10 miliar dolar. Nah, jadi pembiayaan utang ini didasarkan pada campuran pinjaman dan obligasi besarnya yang setara dengan 6,75 kali pendapatan selama 12 bulan. Subway sebelum bunga dan pajaknya, depresiasi dan amortisasi sekitar 750 juta dolar. Sedangkan investasinya, yang kedua ada investasi manajemen keuangan Subway, yaitu obligasi yang setara dengan 6,75 kali pendapatan selama 12 bulan Subway sebelum pajaknya. Subway sudah menjadi pemilik waralaba atau franchise yang dapat dikatakan sebagai investasi. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk dapat membuka waralaba Subway itu berkisar antara 1 miliar hingga 3 miliar. Oke, selanjutnya adalah pengelolaan aset. Jadi pada manajemen keuangan, pengelolaan aset juga termasuk di dalamnya. Jadi aset Subway ini digunakan untuk mengefisiensikan serta mencapai tujuan dari usaha makanan Subway itu sendiri. Aspek keuangan selanjutnya yaitu sumber dana. Subway memiliki investasi jangka panjang dengan membuka bisnis franchise atau waralaba. Jadi bisnis franchise dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan passive income. Jadi, franchise atau waralaba ini merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang sudah terbukti berhasil dan dapat digunakan oleh pihak lain berdasarkan janjinya. Jadi, orang yang berinvestasi waralaba menanamkan modal untuk melakukan kerjasama dengan pemilik merek dagang, produk atau sistem operasionalnya. Bisnis waralaba Subway telah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Nah, menurut Statista pada tahun 2021, Subway ini memiliki lebih dari 40.000 lokasi perwaralaba secara global. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait aspek sumber daya manusia atau SDM-nya. Jadi, aspek sumber daya manusia dalam usaha fast food Subway ini melibatkan manajemen dan pengembangan keterampilan pelaku atau karyawan dalam bisnis yang dijalankan. Jadi, Subway ini memiliki struktur karyawan yang terdiri dari karyawan di gerai dan karyawan di kantor pusat. Jadi, karyawan di gerai Subway ini terdiri dari manajer, asisten manajer gerai, dan staf gerai seperti kasir, pembuat sandwich, dan pembersih atau cleaning service. Sedangkan karyawan di kantor pusat Subway terdiri dari manajemen senior, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dalam menjalankan bisnisnya. Nah, Subway ini juga memperhatikan pengembangan keterampilan karyawan dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produknya. Adapun aspek sumber daya manusia pada usaha Subway fast food ini yaitu meliputi keterampilan karyawan, pelatihan, dan pengembangan serta pengelolaan sumber daya manusia. Jadi keterampilan Subway ini melibatkan keterampilan pelaku yang tepat untuk mengelola bisnis dan menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan ke depannya. Jadi salah satu hal yang menyangkut terkait dengan keterampilan yaitu pengambilan keputusan strategis, manajemen risiko. Baik, selanjutnya adalah karyawan. Jadi karyawan ini merupakan faktor utama yang memainkan peran penting dalam usaha Subway. Dalam hal ini mereka itu diharapkan dapat memahami proses produksi dan mampu menjaga kualitas produk. Selain itu, karyawan juga sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan pelayanan yang diberikan. Maka karyawan harus berfokus pada pelayanan yang cepat dan ramah. Nah, selanjutnya dalam aspek SDM terdapat pelatihan dan pengembangan. Jadi Subway ini menerapkan pelatihan dan pengembangan bagi sumber daya yang dimiliki atau pihak-pihak yang terlibat dalam usaha Subway, khususnya itu pada karyawan. Jadi pelatihan dan pengembangan ini dilakukan guna untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan atau pelatihan serta pengembangan tersebut meliputi pelatihan dalam proses produksi, manajemen kelangsungan, dan interaksi dengan pelanggan. Jadi pelatihan ini terkait penggunaan perangkat lunak juga dilakukan oleh perusahaan Subway yang digunakan untuk dapat mengkoordinasi terkait pengelolaan inventaris, mengatur perencanaan produksi, dan mengoptimalkan proses pemesanan. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya. Jadi pengelolaan sumber daya manusia ini dilakukan oleh Subway untuk dapat memantau dan mengelola sumber daya manusia yang ada untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi serta pelayanan yang akan diberikan oleh usaha Subway.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait aspek lingkungan. Jadi aspek lingkungannya yang pertama adalah lingkungan bisnis Subway. Jadi lingkungan bisnis ini yaitu eksistensi Subway saat awal masuk Indonesia yang mengalami kegagalan pada strategi Subway dalam membaca pasar menjadi penyebab. Nah, salah satu kesalahan utama Subway yaitu masuk ketika kelas menengah Indonesia belum terbentuk. Jadi kesalahan lainnya yaitu kehadiran resesi pada tahun 1997 hingga 1998. Keadaan ekonomi Indonesia yang berantakan karena resesi ini berdampak kepada seluruh sektor. Hal lain yang terjadi yaitu saat pandemi COVID-19. Jadi pandemi ini mengakibatkan menurunnya pemasukan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi adanya peristiwa tersebut merupakan unsur dari luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan dan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada lingkungan operasional yang terdiri dari lingkungan pesaing. Jadi lingkungan pesaing ini meliputi persaingan ketat dari merek lain yang juga menawarkan konsep makanan sehat. Subway juga harus memperhatikan kualitas produk yang tidak konsisten, sikap staf yang buruk, dan layanan yang lambat. Selain itu, Subway juga bersaing dengan merek-merek fast food lainnya seperti McDonald's, KFC, dan Burger King untuk meningkatkan kompetitif dan relevan. Subway itu juga perlu memastikan bahwa kualitas yang mereka gunakan itu adalah kualitas yang bagus. Jadi selanjutnya adalah selain lingkungan pesaing terdapat lingkungan pelanggan. Jadi lingkungan pelanggan Subway ini mencakup persepsi konsumen tentang kinerja Subway, kebutuhan akan makanan sehat, dan preferensi terhadap makanan cepat saji yang berkualitas. Jadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh Subway terkait lingkungan pelanggan antara lain adalah kualitas produk yang konsisten, pelayanan yang ramah dan cepat, serta kebutuhan akan makanan sehat dan bergizi. Jadi selain itu, Subway juga perlu memperhatikan preferensi konsumen terhadap variasi menu dan kemampuan untuk memodifikasi pesanan mereka sesuai dengan seleranya masing-masing. Dengan memahami dan merespon kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan baik, Subway dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dari bisnis yang dia jalani. Nah, selanjutnya adalah lingkungan pemasok. Jadi lingkungan pemasok usaha Subway merupakan petani, penyuplai, produsen bahan makanan, dan distributor. Jadi Subway ini memperhatikan kepekaan terhadap lingkungan, petani, penyuplai, dan penghematan energi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi bisnis mereka. Jadi Subway ini juga memperhatikan kualitas bahan makanan yang mereka gunakan dan memastikan bahwa pemasok mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, selain itu, Subway juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya manusia dan lingkungan di mana bahan makanan mereka itu diproduksi. Jadi dengan memperhatikan dan mengelola dengan baik aspek-aspek ini, Subway dapat menjaga kelayakan dan keberhasilan bisnis mereka serta memberikan dampak positif pada lingkungan pemasok mereka. Oke, jadi aspek lingkungan yang terakhir itu adalah lingkungan hidup. Jadi aspek lingkungan hidup usaha fast food Subway menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi kinerja serta keberhasilan usaha. Jadi salah satu aspek lingkungan hidup yang mempengaruhi kinerja yaitu permintaan pasar. Jumlah permintaan pasar pada usaha fast food Subway di Indonesia, termasuk di Bali, ini dinilai sangat tinggi dan telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam pasar makanan cepat saji. Selain itu, permintaan pasar inovasi juga mampu mempengaruhi aspek lingkungan hidup. Jadi adanya inovasi mampu mengurangi kejenuhan konsumen dan meningkatkan daya tarik bagi masyarakat. Berdasarkan analisa usaha fast food Subway, dapat ditarik kesimpulan bahwa Subway merupakan suatu usaha yang memfokuskan pada makanan sehat sesuai dengan slogan yang dimiliki, yaitu Eat Fresh. Subway juga memiliki menu yang bervariasi serta konsep yang mampu menarik minat pembeli. Nah, Subway menjadi salah satu usaha yang layak untuk dijalankan dilihat dari proses perkembangan yang terjadi. Jadi, strategi pemasaran atau promosi yang dilakukan membuat brand atau merek Subway menjadi besar dan terkenal hingga ke mancanegara. Dan Subway ini juga sudah membuka lebih dari 41.000 waralaba di seluruh dunia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni. Terima kasih.